Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfans Ahmad Al-Ghazali, NRP 38 dari tim Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan final project saya tentang student performance. Next. Yaitu yang pertama-tama yaitu kita akan mengimpor berbagai library yang diperlukan ya untuk analisis, visualisasi, dan machine learning. Yaitu ada kode-kode yang artinya yaitu NumPy digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengelola data numerik atau array. Biasanya dipakai untuk perhitungan matematika, terutama scaling atau membuat array manual. Terus ada matplotlib ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk visualisasi data, terutama membuat grafik yang lebih fleksibel. Biasanya dipakai bareng Seaborn untuk mengatur judul, ukuran gambar, dan lain-lain. Terus Seaborn definition digunakan untuk apa? Untuk visualisasi data sama. Untuk membuat grafik seperti heat map, bar chart, scatter plot, dan sebagainya dengan tampilan yang menarik. Terus ada model selection, yaitu untuk daya latih dan data uji terlatih ya. Oke, lanjut. Saya menjelaskan tentang from google.colab import files upload sama dengan file upload. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengupload dataset dan membaca dataset yang telah diupload. Ya. Dengan ini saya menggunakan fungsi file upload ya dari Google Colab agar saya bisa mengupload full dataset dengan nama student performance data.csv langsung dari laptop ke Colab. Next. Ini hasilnya dari upload tadi ya. Kita masuk it actualization data analysis, yaitu yang memiliki value banyak dan ID, age, gender, residency, education, study, weekly. Ini yang bagian distribute. Next. Setelah melakukan edit tadi, terus kita melanjutkan menampilkan visualisasi dari distribusi kelas nilai grade kelas dan korelasi antar fitur numerik atau heatmap ya. Di sini ya saya menggunakan Seaborn ya untuk membuat grafik bar chart yang menunjukkan jumlah data di setiap kelas target grade kelas. Ini penting ya agar saya tahu apakah data target seimbang atau tidak. Setelah saya membuat heatmap atau korelasi antar. Untuk melihat korelasi antar fitur numerik, korelasi ini membantu saya memahami hubungan antar variabel apakah ada fitur sangat mirip atau tidak. Next, hasilnya yaitu sebagai berikut, ada grade class, terus heatmap ya, atau namanya lainnya antar fitur. Terus next, setelah melakukan yaitu melakukan pre-processing persiapan data ya. Digunakan untuk apa? Yaitu nomor 6 mengubah variabel kategorikal menjadi numerik. Nomor 7 memisahkan data dan target. Nomor 8 yaitu melakukan normalisasi data. Nomor 9 yaitu pembagian data menjadi data latih dan data uji. Ya, langkah ini dilakukan untuk mengubah data bertipe teks ya, bagian form scaling, data processing, dan for call
yaitu digunakan untuk mengubah data bertipe teks atau kategori menjadi angka. Contohnya ada kolom gender dengan nilai male and female, maka ini akan diubah jadi angka 0 dan 1. Model machine learning hanya bisa membaca angka, bukan teks ya guys ya. Terus ada uh, X sama dengan DF, yes, DF get calls. Itu X berisi semua kolom fitur input, semua kolom kecuali targetnya. Saya memisahkan jadi dua ya, bagian itu X dan Y tadi. Y berisi target yang ingin diprediksi, yaitu kolom grade class. Saya menggunakan standar scale ya, scale sama dengan scale untuk melakukan normalisasi data. Normalisasi ini bertujuan agar semua fitur memiliki skala yang sama, biasanya rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ini penting agar model tidak berat sebelah data fitur tertentu yang angkanya besar ya. Oke. Lanjut. Oh, belum selesai. Nah, X-train saya membagi data menjadi dua ya. 80% untuk pelatihan X-train dan Y-train, 20% untuk pengujian ya, X-test dan Y-test parameter random state sama dengan 42. Digunakan agar hasil pembagiannya tetap sama setiap kali dijalankan ya. Lanjut, setelah preprocessing persiapan data, kita akan memasuki model development, yaitu ada 3 ya yang sudah diajarkan kepada kami sama Bu Reno, yaitu ada pemodelan KNN, ada Naive Bayes, ada LP Classifier. Yang pertama yaitu KNN ya. Secara general, algoritma mencari tetangga terdekat untuk menentukan kelas dari data baru ya, bekerja untuk mencari data baru, bekerja dengan melihat tetangga terdekat dari data baru lalu menebak kelasnya berdasarkan mayoritas tetangga. Setelah melatih model fit, saya prediksi hasilnya predik ya. Yang kedua yaitu menggunakan Naive Bayes. Model Naive Bayes digunakan untuk probabilistik yang bekerja berdasarkan peluang dan asumsi independensi antar fitur ya. Model probabilistik yang mengasumsikan setiap fitur saling independen ya. Ini model yang sangat cepat dan cocok untuk klasifikasi sederhana. Yang ketiga yaitu analogi classifier. Dari namanya multi layer perception, yaitu algoritma yang neural network sederhana yang memiliki satu atau lebih dan layer. Dan layernya itu banyak. Model ketiga adalah yaitu tadi ya, yaitu jaringan saraf tiruan. Saya menggunakan maksimum 300 iterasi, max iter sama dengan 300 untuk training. Model ini bagus untuk data yang kompleks. Selanjutnya evaluasi model. Setelah melakukan modelasi model developer ya, ada KNN, ada Naive Bayes, ada configuration classifier, multi layer. Terus yaitu saya buat evaluasi model untuk menampilkan metrik evaluasi tiap model. Di sini ditampilkan ada akurasi sebagai sharing model menebak dengan benar, terus conversion metric, tabel prediksi phase realita, terus klasifikasi report, ada precision, recall, dan advanced score ya. Saya masukkan ini ya, fungsi evaluasi tersebut ya, KNR, Naive Bayes, NLP, terus saya bandingkan hasilnya. Nah, setelah dievaluasi, dari evaluasi KNN ya, kalau KNN sendiri model ini memiliki akurasi sekitar X%. Nilai precision dan recall cukup baik di kelas mayoritas, namun kurang baik di kelas minoritas. Ini bisa dilihat dari confusion metric, di mana model sering salah memprediksi kelas kecil sehingga kelas yang lebih umum.
Untuk Nest-Bayes, model Nest-Bayes menghasilkan akurasi 3% dan berdasarkan kelas bukan report, model ini memiliki precision dan recall yang paling seimbang dibanding model lainnya ya. Untuk kelas yang memiliki jumlah data yang banyak, hasilnya sangat bagus, tapi untuk kelas minoritas, performanya itu tetap menurun, meskipun tidak separah model lain ya. Confusion Matrix menunjukkan bahwa model ini relatif tidak bias ke satu kelas saja. Terus MLP Classifier, model ini memiliki akurasi 100% yang sebenarnya cukup tinggi bahwa dari classification report terlihat bahwa control kelas tidak merata. Artinya model bagus di satu kelas saja tapi buruk di kelas lainnya. Kemungkinan karena overfitting atau data imbalance. Lanjut. Kesimpulan. Dari ketiga model yang saya bandingkan, model Nest-Bayes menunjukkan hasil yang terbaik ya. Jadi yang ketiga tadi Nest-Bayes pemenangnya. Win. Model ini memiliki akurasi tinggi dan F1 score yang stabil. Namun saya juga melihat bahwa kelas yang jumlah datanya sedikit, performa lebih rendah, ini menunjukkan bahwa distribusi data mempengaruhi performa model. Oke. Ya, cukup presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah mungkin mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Irfan Samad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.